untuk menerima insulin. Makanya ada satu keunikan ketika kita bilang bahwa we are what we eat. Kalau pernah dengar ya, Mas Radit pernah dengar ya, we are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Berarti kesimpulannya kalau ada pertanyaan, kalau seandainya saya makan sehat, berarti saya jadi sehat gitu kan, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah jawabannya ternyata tidak. Karena apa? Karena bisa jadi badan kita membuat sabotase sendiri dari dalam. Ketika dianya tidak menerima makanan yang sehat itu. Karena? Ya karena tadi udah terlalu kelebihan banyak yang namanya kehadiran si insulin tadi yang terus-menerus datang. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ngobrol teknis boleh? Boleh, gak apa-apa. Ini seru banget. Ya oke, baik. Jadi sebagai contoh, kita paling suka makan roti, makan mie, makan kue, betul ya? Iya. Nah kalau dimasukkan ke dalam mulut kita dirubah menjadi gula. Gula masuk ke dalam darah, gula darah kita jadi meningkat, naik. Itu disebut namanya hyperglikemia kalau menggunakan terminologi itu. Nah gula darah yang naik ke atas itu, badan kita punya kecerdasan sendiri. Oh kalau gula darah terlalu tinggi bahaya. Dia harus dikembalikan lagi ke baseline kita di 90-100 mg per desiliter darah. Nah ketika diturunkan oleh si insulin itu gula darah kita, nah ini di sini kita akan bisa lihat. Ternyata pada saat kita makan protein dan lemak, lonjakan gula darahnya tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat kita makan karbohidrat, lonjakan gula darahnya kita semakin tinggi. Nah ketinggian jauhnya daripada baseline itu menyebabkan ketika dia harus dikembalikan ke normalnya, membuat semakin tinggi berarti semakin curam. Nah pertanyaannya, so what gitu kalau curam? Pertanyaannya adalah kalau curam itu masalahnya adalah badan kita akan membuat satu instruksi di badan kita untuk apa? Untuk lemas, untuk ngantuk, dan untuk lapar. Karena jauhnya antara baseline dan tingginya gula tersebut. Nah makanya kenapa ketika dia turun, dia tidak mengenal apakah Mas Radit orang yang baik hati, tidak sombong dan tidak congkak, rajin mungkin ke apapun juga. Badan tidak mengenal personalita kita. Begitu terjadi yang namanya insulin spike, menyebabkan terjadinya yang namanya sugar crash. Nah sugar crash itulah yang akan menyebabkan badan kita harus mengikuti aturan daripada badan tadi, yaitu adalah akhirnya kita langsung ngantuk atau lemes dan akhirnya kita kepengen makan lagi. Nah keinginan makan lagi itulah yang akhirnya membuat orang lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa saya adalah orang yang senang makan, tidak mengenal rasa kenyang. Padahal bukan dia, lebih kepada karena dia under influence makanan yang dikonsumsikan, which is yang paling banyak adalah karbo. Nah setelah diturunin oleh karbo, ditanya emang salah gitu makan nasi atau tadi misalnya gula itu jahat.